Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zakia Khairnahani dengan NIM 132510301, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sesuatu yang sangat dekat dengan kita di lingkungan sehari-hari, tentunya yang mana ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita sebut dengan IPS. Nah, teman-teman, uniknya saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari lingkungan sekitar. Ada yang pertama itu, bagaimana sih cara mengajarkan IPS di anak SD dengan seru, anak-anak jadi suka IPS terkait sosial, itu bagaimana sih caranya? Dan juga ada yang bertanya, kenapa sih IPS itu selalu dekat dengan lingkungan keseharian? Atau juga ada yang bertanya, kenapa sih IPS ini penting banget dipelajari di SD? Nah, ini kita akan bahas, kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan ini. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Baik, poin pertama yang akan saya bahas adalah kenapa sih IPS ini penting dipelajari di tingkat SD. Jadi gini teman-teman, IPS ini tidak hanya sekedar menghafal tanggal, tidak hanya sekedar menghafal nama orang ataupun nama peta, tapi lebih dari itu. Dimana IPS ini adalah alat atau cara mungkin ya, cara belajar anak untuk bisa mengenal dunia lebih luas lagi, terutama lingkungan sekitar mereka. Gitu, dimana dari IPS ini anak jadi mengetahui nih siapa dirinya, siapa temannya, siapa tetangganya, bagaimana cara berteman dengan baik, dari mana asal budayanya, dan juga tahu nih bagaimana cara merawat lingkungan dengan baik. Seperti itu intinya, IPS ini adalah cara untuk membentuk karakter si anak agar bisa menjadi warga negara yang baik dan juga bisa merawat lingkungan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara anak SD dapat mempelajari IPS dengan mudah? Nah, ini cukup penting. Intinya, Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semua dimanapun kalian berada, cara berpikir anak SD itu masih nyata, yang mana artinya mereka ini akan mudah memahami sesuatu yang memang bisa dia lihat, bisa dia sentuh atau bisa dia rasakan, sehingga dia bisa mudah cepat untuk memahami gitu. Jadi kalau hanya sekedar teori saja, mohon maaf, anak SD akan kesulitan untuk memahami karena memang dia pikirnya masih nyata seperti itu. Nah, jadi teman-teman, anak SD itu belajar IPS dari pengalamannya sendiri. Entah dari belajar mengenal pekerjaan, beberapa profesi pekerjaan, mungkin dari lingkungan sekitar, entah orang tuanya yang mengajak untuk melihat siapa itu polisi, entah itu bapak ibu guru yang memperkenalkannya di sekolah, polisi, guru, atau mungkin profesi lainnya ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, bisa jadi dia belajar dari lingkungan. Contoh, melihat sungai dekat rumahnya, kebun di sekolahnya, dan juga bisa diajak mungkin ke pasar oleh orang tuanya, dan juga belajar tentang bersejarah. Dari mana belajar sejarahnya? Entah dari cerita dongeng ataupun orang tua yang mengajak anak ke sebuah mungkin tempat bersejarah, tempat-tempat yang bersejarah, sehingga dia mengenali tempat-tempat yang bersejarah. Dan pada intinya anak SD ini belajar IPS atau anak SD ini mengenal IPS itu dengan apa yang ada di lingkungan sekitar dia dan juga apa yang dia alami. Itu IPS yang dipahami oleh anak SD. Apa sih yang dia alami, apa sih yang dia rasakan, apa sih yang ada di lingkungan sekitar dia, itu adalah IPS. IPS yang dimaksud oleh anak SD gitu teman-teman.
Sip, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga, yang mana ini cukup menarik teman-teman. Ini part yang paling seru. Bagaimana sih cara mengajarkan IPS ke anak agar tidak cepat bosan dan ngantuk? Ini seru banget ya teman-teman. Ini menarik untuk kita bahas. Nah, caranya cuma satu, yaitu adalah kreativitas guru. Jadi kita harus sebagai guru harus kreatif. Bagaimana cara si anak tidak bosan di kelas. Kalau biasanya belajar IPS itu hanya sekedar bercerita, dongeng, coba diubah karena cara tersebut akan membuat anak cepat bosan dan ngantuk. Jangankan anak-anak, mungkin saya yang sudah dewasa pun akan jenuh gitu. Apalagi anak-anak yang pikirannya masih nyata gitu. Nah, kita harus ubah dengan cara apa? Bisa dengan mungkin berdiskusi, entah mungkin bernyanyi mungkin ya, jika ada mungkin ketika ada pelajaran mata angin, bisa kita buat lagu agar anak-anak lebih mudah mengingat seperti itu. Bisa juga mungkin dengan bikin permainan atau ajak keluar kelas untuk langsung mengajarkan di luar kelas terkait pengetahuan sosial seperti itu. Pokoknya intinya kita tuh harus ubah pikiran si anak bahwasannya IPS itu bukan menghafal, melainkan cara memahami kehidupan dengan baik seperti itu. Penting dan seru apa sih pembelajaran IPS yang kontekstual itu? Oke, jadi teman-teman ini sangat mudah. Kita harus menghubungkan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata si anak gitu. Jadi intinya materi apa yang kita sampaikan itu harus sesuai sama apa yang sedang mereka alami kesehariannya gitu. Contoh nih, kita sedang mempelajari atau sedang membahas tentang lingkungan, maka kita harus mengajak si anak untuk melihat lingkungan sekitar sekolah ataupun sekitar rumah, agar mereka berpikir bahwasanya wah ternyata ilmu pengetahuan sosial itu IPS itu ada di mana-mana ya.